saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan, presidenku. PKS, pilihanku dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita rakyat Indonesia mempunyai suatu negeri yang indah, subur dan makmur, sebagian sekeping tanah surga yang dilemparkan ke bumi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, wakil-wakil rakyat, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten dan Kota dari Partai Keadilan Sejahtera senantiasa berjuang di parlemen dan di seluruh negeri ini untuk fokus kepada kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, para anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera akan memperjuangkan agar setiap anggaran belanja negara, anggaran belanja provinsi, daerah, RAPBD, rancangan anggaran belanja daerah, provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia akan fokus memperjuangkan agar di dalam anggaran belanja itu setiap tahun difokuskan kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Artinya anggaran belanja itu diplot 60% untuk pembangunan desa-desa kita. Pembangunan desa 60%. Ya, yaitu di setiap desa diusahakan ada tempat-tempat rekreasi bagi warga desa, khususnya di setiap balai desa dikelilingi oleh kuliner, oleh warung-warung kecil yang menjual makanan, minuman yang sehat dan mudah didapat. Kemudian ada tempat bermain anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian jalan-jalan desa diperbaiki, diperbagus. Jembatan-jembatan penghubung antara desa yang satu dengan desa yang lain, dusun yang satu dengan dusun yang lain, itu selalu dibangun, dipelihara, di maintenance. Kemudian
bantuan kepada puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi 60% diplot untuk itu. Juga pendidikan, ya, bagaimana sekolah-sekolah dibantu dengan anggaran daerah, anggaran belanja daerah, anggaran belanja nasional. Pendidikan itu paling tidak 20% untuk pendidikan. Jadi 40% untuk kemakmuran dan kesejahteraan, 20% untuk pendidikan, dan 40% lagi untuk belanja rutin. Kalau ini dilakukan dan pemerintah berbuat semacam itu setiap tahun, dari tahun ke tahun, kemakmuran rakyat pasti akan meningkat. Rasa keadilan, rakyat mendapatkan hak-haknya. Rakyat hidup bahagia. Belanja untuk kemudian belanja dapur kesehariannya itu murah. Kemudian pendidikan tidak mahal. Itulah yang pasti diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera. PKS menang, rakyat senang. PKS jaya, rakyat bahagia. Insya Allah, di setiap daerah akan terbentuk dalam bahasa Islamnya karya thayyibah warabun ghafur. Desa-desa yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem Kertora Harjo dalam naungan ampunan ilahi Rabbi. Dari kumpulan karya-karya thayyibah itu maka terbentuklah baldah thayyibah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam naungan ampunan ilahi Rabbi. Mari seluruh rakyat Indonesia bersatu padu memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik di dalam pemilu. Setiap rakyat, setiap yang punya hak pilih wajib memilih yang terbaik. Jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik, calon presiden yang terbaik, calon wapres yang terbaik. Begitu pula anggota-anggota DPRD, DPR RI yang terbaik. Kalau kita tidak melakukan itu maka kita akan berdosa karena kita berkhianat kepada bangsa dan negara. Tidak ada rakyat yang mau menjual suaranya kepada penjahat-penjahat pemilu, kepada orang-orang, kelompok-kelompok yang jual beli suara. Karena perbuatan itu adalah perbuatan nista. Jadi sekali lagi, para wakil-wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera akan memperjuangkan di dalam parlemen, di dalam DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota agar anggaran belanja difokuskan 40% untuk keadilan dan kemakmuran rakyat dan 20% untuk pendidikan serta 40% lagi untuk anggaran belanja rutin pemerintahan. Dengan demikian, setiap tahun kita akan makin makmur, makin bahagia, rakyat hidup makin senang
kemelaratan makin berkurang. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bergembira ria setiap hari dengan biaya pendidikan yang murah, biaya kesehatan yang murah, kalau perlu biaya kesehatan gratis karena anggaran yang difokuskan ke sana. Nah, mengapa kami dari PKS memperjuangkan yang semacam itu? Karena Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semua hasil tambang, minyak dan lain sebagainya, bahan bakar, tambang emas, perak, nikel, kemudian ikan yang ada di lautan dengan segala isinya, tambang-tambangnya dan sebagainya, yang ada di pegunungan di mana saja, itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi andai kata pemerintah mensubsidi BBM dengan subsidi yang benar-benar besar, ya, subsidi yang beneran, artinya biaya produksi BBM itu lebih tinggi daripada harga jualnya kepada rakyat. Misalnya biaya produksi 5.000 rupiah per liter, maka dijual kepada rakyat itu dengan harga 4.000 rupiah per liter, berarti subsidi 1.000 rupiah. Tapi kalau yang dikatakan subsidi selama ini adalah perbedaan harga jual di luar negeri dengan di dalam negeri, itu sebenarnya bukan subsidi, karena dijual dengan harga yang itu saja sudah untung. Jadi bukan subsidi. Ya. Maka kita ingin disubsidi yang benaran dan tidak menjadi masalah. Ya. Jadi keuntungan harga jual di luar negeri itu dibagikan kepada rakyat. Kan bagus. Dan itu memang haknya rakyat. Nah, tinggal pemerintah yang benar yang mengelolanya dengan baik, dengan penuh amanat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, Anies Baswedan presidenku, PKS pilihanku dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.